Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di tengah gempuran channel-channel yang memakai suara buatan AI, saya masih cinta banget dengan channel yang konsisten menggunakan suara asli manusia. Yang salah satunya adalah channel Mabar Kriminal. Dan itulah sebabnya saya juga rekomendasikan buat para gorgeous untuk mampir ke channel ini. Selain runut dalam penyajian kisah, di sana kalian bisa menemukan berbagai macam kasus. Mulai dari kasus yang lama hingga ke kasus baru yang saya sendiri justru baru dengar di channel Mabar Kriminal. Semua kasus di Mabar Kriminal dilengkapi dengan ilustrasi serta footage asli dari kasus. Jadinya kalian tentunya bisa melihat gambaran jelas tentang kasus tersebut. Dan bagi para penggemar video durasi panjang, channel ini pas banget buat menemani di saat kerja maupun di saat kalian gundah gulana. So jangan lupa mampir, jangan lupa subscribe dan tinggalin jejak di kolom komentar agar si abang ganteng Mabar Kriminal makin semangat ngonten dan upload setiap hari. Seperti biasanya biar gampang dicari, silakan cek di deskripsi video atau kolom komentar yang dipin karena link channelnya sudah saya tempel di sana. Pada tahun 2011 di Toronto, Kanada, seorang mantan pendeta dan profesional medis yang saat itu bekerja di panti jompo menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan istrinya yang saat itu sedang hamil selama 20 minggu. Kasus ini mengundang perhatian luas dari media internasional dan memicu perdebatan sengit di antara masyarakat. Penyidikan kasus ini juga berlangsung dengan waktu yang cukup lama, dengan putusan akhir pengadilan yang membuat keluarga korban merasa tidak puas. Carissa dan adiknya Joanna merupakan putri dari pasangan Maria dan Marvin. Mereka lahir dan dibesarkan di Pasay, Filipina, yang saat berusia 13 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Kanada. Mereka menetap di Toronto, tempat di mana orang tuanya mendapatkan pekerjaan, dan di sanalah Carissa serta Joanna tumbuh dewasa. Beberapa waktu kemudian, mereka sekeluarga juga mulai bergabung dengan komunitas jemaat di gereja baptis. Carissa adalah salah satu siswa berprestasi di sekolahnya, yang setelah tamat, dia kuliah di sebuah universitas dengan jurusan arkeologi dan geologi. Untuk menambah uang saku, dia juga bekerja paruh waktu di toko perangkat keras. Dan di tahun 2006, Carissa dinyatakan lulus dengan pujian dan memperoleh gelar master. Tidak lama setelahnya, dia pun mulai bekerja di sebuah lembaga penelitian geologi setempat. Teman-teman serta rekan kerja menggambarkannya sebagai wanita baik, penuh perhatian dan selalu siap membantu sesama. Selain itu dia juga sangat religius dan rutin menghadiri acara gereja, yang disinilah dia bertemu dengan seorang pria bernama Philip yang baru saja menjadi seorang pendeta. Philip berasal dari Paris dan sejak kecil pindah ke Toronto bersama keluarganya. Orang tuanya juga sangat religius dan merupakan jemaat dari gereja yang sama. Mereka membesarkan sang putra dengan kepatuhan dan ketaatan yang ketat, sehingga di lingkungan rumahnya, selain dikenal sangat sopan, Philip juga sangat aktif, ambisius, dan sensitif. Walaupun secara akademis terkenal pintar dan sering berpartisipasi dalam berbagai kompetisi di sekolah, namun sayangnya Philip tidak memiliki banyak teman karena orang-orang menganggapnya sebagai seorang kutu buku yang membosankan. Di tahun terakhir masa sekolah, Philip menerima beasiswa dan lulus sebagai siswa terbaik di distrik Ontario. Dengan segala prestasi tersebut, dia bisa saja membangun karir yang cemerlang di bidang sains. Tetapi hal ini ditentang oleh kedua orang tuanya yang bersikeras agar sang putra masuk ke lembaga pendidikan agama. Dan setelah lulus, Philip pun langsung menjadi pendeta di salah satu gereja baptis di Toronto, tempat di mana dia bertemu Carissa. Meskipun Carissa lebih tua 5 tahun, namun usia bukanlah penghalang. Hubungan yang awalnya dimulai dari pertemanan, perlahan berubah menjadi percintaan. Sebagai pribadi yang taat beragama dengan pandangan yang ketat,
mereka tidak dapat hidup bersama tanpa menikah. Yang karena hal inilah, hanya selang beberapa bulan setelah perkenalan, mereka memutuskan untuk segera menikah. Pernikahan indah itu, selain dihadiri oleh kedua keluarga besar mereka, juga dipenuhi dengan sesama jemaat gereja. Setelah menikah, pasangan ini menetap di Scarborough, daerah yang berada di bagian timur Toronto dan terletak dekat Danau Ontario ini, dikenal sangat menarik dan memiliki pemandangan indah yang tentunya sangat cocok bagi pengantin baru. Bagi banyak orang, pasangan ini tampak sangat serasi. Keduanya sangat cerdas, ambisius, dan memiliki pandangan hidup yang sama, serta iman yang tidak tergoyahkan pada Tuhan. Mereka percaya bahwa kedekatan spiritual dan cinta yang tulus adalah tujuan utama dalam kebahagiaan pernikahan. Namun sayangnya, pernikahan yang awalnya berjalan damai serta harmonis, perlahan mulai berubah menjadi hambar ketika setelah 3 tahun menikah, mereka masih belum memiliki anak. Sebelum menikah, Carissa telah memiliki sebuah penyakit yang menyebabkan terhambatnya proses kehamilan. Hal ini hanya diketahui oleh keluarga serta suaminya, dan selama beberapa tahun terakhir, mereka rutin mengunjungi dokter untuk menjalani pemeriksaan, mengikuti kursus pengobatan, dan melakukan terapi kehamilan. Hanya saja semua usaha masih belum berhasil. Dokter yang menangani juga merasa bingung dan bahkan menyatakan bahwa kemungkinan terburuknya adalah Carissa tidak akan bisa memiliki bayi. Walaupun berita ini membuat wanita itu merasa hancur, tetapi dia tidak menyerah dan tetap berusaha untuk menjalani berbagai pengobatan. Pada 2011, tepat setelah 4 tahun pernikahan, Carissa merasa sangat bahagia karena saat diperiksa, dia mengetahui jika dirinya positif hamil. Awalnya dia tidak percaya, tetapi setelah memastikan hasil tes pack yang memperlihatkan 2 garis biru, dia pun segera bergegas pulang untuk mengabari sang suami. Namun setibanya di rumah, Carissa yang tadinya berbunga-bunga, seketika terdiam membisu ketika melihat reaksi Philip yang sekaku kanebo kering. Alih-alih ikut bahagia atau memeluk istrinya, pria itu justru tampak acuh tak acuh, seolah kabar bahagia itu tidak berarti apa-apa. Karena tidak ingin mengambil pusing, Carissa pun memutuskan untuk tidak terlalu mempedulikannya, karena saat itu dia menduga jika suaminya mungkin hanya kaget saja dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun di tengah-tengah kebahagiaan tersebut, tepat tidak lama setelah pengumuman kehamilannya, tiba-tiba Carissa mendengar kabar mengejutkan tentang perselingkuhan Philip dengan seorang wanita muda bernama Elaine. Elaine merupakan jemaat di gereja Philip, sekaligus merupakan teman dekat Carissa. Hal ini membuatnya sangat terguncang karena hubungan tersebut ternyata telah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu dan berhasil disembunyikan dengan rapat oleh suaminya. Walaupun pada awalnya Carissa menolak untuk percaya, tetapi karena penasaran, dia pun mencari tahu dengan memeriksa laptop milik Philip. Di sana dia menemukan pesan yang menjadi bukti perselingkuhan mereka. Namun yang paling membuatnya jijik, sang suami ternyata sering mendatangi situs dewasa yang bertujuan untuk menonton film-film begituan. Dari situs-situs yang dibukanya, mempertontonkan wanita bertubuh gemoy serta semok, dengan kerang rawa yang memiliki pola cukuran beragam hingga yang keriting gondrong seperti sarang tawon. Melihat hal tersebut, seketika Carissa yang kecewa serta sakit hati segera mengkonfrontasi sang suami, yang setelah terjadi perdebatan panjang, meskipun hatinya terluka parah, namun pada akhirnya demi keutuhan rumah tangga mereka, dia pun bersedia untuk memaafkan. Saat itu dia memberi syarat agar Philip memutuskan hubungan dengan Elaine dan berhenti untuk melakukan kocak-koci sambil menonton film-film dewasa tersebut. Selain itu dia meminta sang suami untuk bersikap lebih terbuka dalam berkomunikasi serta berkomitmen penuh pada pernikahan mereka. Meskipun Philip menerima semua persyaratan itu, namun Carissa juga mencari bantuan dari teman kepercayaan mereka bernama Stephen, yang juga merupakan seorang pendeta untuk memberikan mereka terapi pernikahan. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, Stephen yang menganggap bahwa tindakan Philip tidak pantas bagi seorang pendeta, saat itu memberikan saran
agar dia segera meninggalkan kebaktian gereja. Walaupun awalnya hal ini membuat Philip sangat marah dan tidak terima, tetapi karena takut akan skandal yang timbul, dia pun setuju untuk mengundurkan diri dari tugas-tugasnya. Setelah berhenti sebagai pendeta, Philip mulai mencari pekerjaan baru. Dia segera menyelesaikan pelatihannya dalam menjadi perawat yang berkualifikasi. Saat itu dia segera menerima beberapa tawaran pekerjaan yang menarik. Di antara tawaran tersebut, Philip memilih panti jompo setempat yang terletak sekitar 20 menit dari rumahnya. Di sana mereka menawarkan gaji yang cukup besar, dan sejak saat itu, kehidupan keluarganya mulai berangsur-angsur membaik. Karena terapi keluarga yang rutin diberikan Stephen, serta adanya pekerjaan baru tersebut, Philip terlihat berusaha menjadi suami yang baik. Dia bahkan berhasil membuktikan pada sang istri bahwa selain telah berhenti menonton film kerang-kerangan, dia juga sudah mengakhiri perselingkuhannya. Namun semua tentu saja bohong, karena Philip yang terlalu nyaman dengan Elaine, pada kenyataannya masih sering menemui wanita itu. Agar tidak mudah dilacak, mereka akan menghindari untuk check-in di hotel, dan sebagai gantinya, mereka akan berkendara ke daerah-daerah terpencil yang merupakan tempat jin buang anak. Dan setelahnya mereka pun akan melakukan happy ending di dalam mobil yang bergoyang. Sebagai seorang istri, Carissa yang memiliki firasat dan mulai kembali merasakan keanehan, saat itu merasa curiga jika Philip masih berselingkuh. Dan secara diam-diam, kali ini dia memeriksa ponsel sang suami dan menemukan bukti percakapan di antara keduanya. Meskipun emosi, tetapi Carissa mencoba untuk menahan diri dan pura-pura tidak tahu. Namun di saat menghadiri sesi terapi pernikahan, dia menyatakan pada Stephen bahwa suaminya belum berubah dan menceritakan semua bukti temuannya. Mendengar hal ini, Stephen pun merasa tidak senang. Dia merasa dibohongi setelah selama ini berusaha untuk membantu pernikahan Philip. Di lain pihak, Philip juga marah pada istrinya yang dianggap bersikap tenang di rumah namun membuat keributan saat di luar. Sebagai pria manipulatif yang merasa paling tersakiti, dia merasa bahwa hal seperti itu lebih baik dibicarakan secara pribadi dan tidak diumbar di depan pihak ketiga. Sedangkan Carissa justru menganggap bahwa hanya itulah satu-satunya cara agar Philip segera merubah sikapnya. Seminggu setelah kejadian tersebut, pada 14 Oktober, Carissa mulai merasa tidak enak badan. Dan ketika kondisinya memburuk, dia pun dirawat di rumah sakit dengan keluhan mengalami kelemahan parah, pusing, mata berkunang-kunang dan fokus yang menurun. Bahkan saat itu, Carissa sempat kehilangan kesadaran sebanyak 2 kali. Saat tekanan darahnya turun hingga ke tingkat yang berbahaya, dokter yang sangat khawatir akan keselamatan serta kesehatan ibu dan bayinya merasakan gejala tersebut cukup aneh. Karena sebelumnya, Carissa tidak pernah mengalami masalah kesehatan seperti itu. Saat ditanyai, Carissa mengaku tidak makan yang aneh-aneh, dan di pagi itu dia hanya minum smoothies buatan sang suami. Ketika beberapa waktu kemudian merasa tidak enak badan, Carissa tidak terlalu memikirkannya, dan di malam hari, setelah meminum teh herbal buatan Philip, dia justru merasa kondisinya semakin memburuk. Mengetahui hal itu, dokter pun bertanya pada suaminya apakah dia telah menambahkan obat ke dalam minuman istrinya. Walaupun saat itu mengiyakan, namun Philip berusaha meyakinkan dengan berbagai cerita aneh yang menimbulkan banyak pertanyaan. Merasa ada yang janggal, dokter pun memutuskan untuk melakukan tes darah, yang di sana menunjukkan adanya jejak obat penenang yang secara cepat bisa memperlambat sistem saraf pusat. Selain itu diketahui bahwa Carissa telah mengkonsumsi obat tersebut dalam dosis yang besar. Namun ketika Philip kembali ditanyai, pria itu bersikeras mengaku tidak tahu tentang pemakaian obat-obat tersebut. Karena kondisinya yang lemah, sehingga Carissa harus dirawat selama 24 jam untuk menstabilkan kondisinya. Tetapi entah mengapa, walaupun dokter merasa curiga, tetapi Philip tidak diperiksa terkait temuan tersebut dan hanya dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Namun Carissa meyakini bahwa suaminya melakukan hal itu dengan sengaja karena dia memiliki niat buruk terhadap calon bayi mereka.
Keesokan harinya, Karissa dipulangkan dari rumah sakit. Namun 2 hari kemudian sekitar jam 10 malam, layanan darurat mendapat panggilan telepon dari Philip. Pria itu melaporkan bahwa menemukan Karissa yang ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Dengan suara putus asa, dia meminta mereka untuk segera datang dan menyelamatkan istrinya yang sedang hamil 20 minggu. Menurutnya di saat kejadian, Philip sedang jogging di luar rumah, dan saat dia kembali, dia mendapati sang istri yang telah pingsan dan tenggelam di dalam bathtub yang penuh berisi air. Sambil menunggu ambulans, petugas operator memberitahu Philip tentang cara memberikan pertolongan pertama. Namun dia mengaku tidak terbiasa melakukan CPR dan kompresi dada, yang pernyataan tersebut tentunya terdengar aneh bagi seseorang yang pernah mendapat pelatihan medis sebagai perawat. Selain itu dia juga menyatakan bahwa dia tidak bisa mengangkat Karissa keluar dari bathtub dengan alasan badannya yang terlalu berat, terutama dalam kondisi basah serta licin. Mendengar hal itu, petugas operator menyarankan Philip untuk menguras bak mandi, meletakkan handuk di bawah kepalanya, dan kemudian menggunakan selembar kain di bawah lengannya untuk mengangkat Karissa keluar dari sana. Namun saat itu, hanya suara percikan air yang terdengar melalui telepon, dan beberapa menit kemudian Philip kembali melaporkan bahwa dia tidak mampu mengangkatnya. Ketika akhirnya para medis tiba di lokasi, mereka sangat kaget karena Philip masih belum melepaskan penutup lubang bathtub yang berguna untuk menguras air. Dan selama itu pula lah, kepala Karissa tetap terendam di dalam bak tersebut. Sedangkan Philip saat itu tampak dalam keadaan syok dan hampir tidak memahami apa yang terjadi. Pria itu hanya memohon agar mereka segera menyelamatkan Karissa dan berkali-kali mengatakan bahwa mereka akan segera memiliki bayi. Namun sayangnya semua sudah terlambat karena Karissa dan bayinya saat itu telah dalam kondisi meninggal. Walaupun hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematian akibat tenggelam, namun hasil pemeriksaan toksikologi menyatakan bahwa di dalam darahnya terdapat kandungan obat tidur dalam dosis tinggi. Yang mana obat tersebut adalah obat yang sama seperti yang beberapa hari sebelumnya ditemukan oleh dokter saat Karissa dirawat di rumah sakit. Selain itu juga terdapat adanya penumpukan darah yang tidak wajar di bagian belakang kepala yang terjadi tepat sebelum kematiannya. Yang kemungkinan besar, kepala Karissa sempat terbentur di pinggir bathtub. Philip pun dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai. Namun meskipun ada beberapa keanehan dalam kematian tersebut, semua hanya dikaitkan sebagai kecelakaan, sehingga Philip pun dibebaskan dan tidak ada tuntutan yang diajukan. Di saat keluarga Karissa sedang mengatur acara pemakaman, mereka sempat menawarkan Philip untuk membeli sebidang tanah yang berada di sebelah kuburan istrinya, dengan tujuan agar nantinya jika Philip telah meninggal, maka makam mereka bisa berdampingan. Mendengar hal ini, dengan tatapan tajam dan suara ketus, Philip menyatakan bahwa di masa depan, dia berencana untuk menikah lagi dan memulai keluarga baru, sehingga saat itu dia tidak ingin memesan tanah yang berada di sebelah makam Karissa. Mengingat dia baru saja kehilangan istri dan calon anaknya, keluarga Karissa menganggap sikap Philip sangat aneh. Bahkan sebelum istrinya dikubur, dia telah membahas tentang pernikahan. Selain tidak terlihat seperti suami yang berduka, dia seolah tampak senang dengan kebebasan yang baru didapatnya. Ketika jasad Karissa telah diserahkan pada keluarga, mereka pun mengadakan upacara perpisahan di gereja baptis. Namun dalam acara yang dihadiri oleh banyak orang tersebut, tiba-tiba upacara terganggu dengan kemunculan Elaine. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi beberapa orang yang ternyata mengetahui tentang perselingkuhan tersebut. Namun alih-alih mengusir wanita itu, Philip yang menyaksikan dari kejauhan saat itu hanya bersikap santai dan tidak berusaha untuk meredakan situasi. Setelah pemakaman, secara diam-diam dia pun bermalam di rumah Elaine. Dan di hari-hari berikutnya, dia kembali menjalani kehidupan bagaikan pria lajang impian para wanita gatal. Tanpa berusaha menutup-nutupi, dia bahkan terang-terangan berkencan dengan Elaine dan membawa wanita itu kemanapun dia pergi. Sehingga selama beberapa bulan ke depan,
Hal ini menjadi perbincangan di antara warga lokal yang tidak setuju dengan hubungan tersebut. Dalam masa-masa ini, keluarga Carissa yang curiga seakan-akan tidak mendapatkan keadilan. Mereka seolah diabaikan karena setelah berkali-kali meminta penyidikan pada polisi, laporan mereka masih tidak ditanggapi. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, mereka pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membawa kasus ini ke ranah publik dan berbicara dengan para pers. Setelah kasus ini menjadi viral, atas desakan publik yang semakin marah, pada akhirnya penyidikan dibuka di bulan Mei 2012. Philip pun ditangkap atas dakwaan dengan sengaja meracuni istrinya dan memberikan obat tidur dosis tinggi yang bertujuan untuk memanipulasi kematiannya. Tetapi sayangnya, karena semua bukti yang memberatkan hanya bersifat tidak langsung, sehingga hanya beberapa hari kemudian sambil menunggu penyidikan berjalan, dia pun dibebaskan dengan membayar uang jaminan. Berdasarkan pernyataan dokter yang merawat Carissa selama masa kehamilannya, dia mengkonfirmasi bahwa tidak pernah memberi resep obat tidur karena hal ini bisa membahayakan bayinya. Dan setelah diperiksa, polisi mengetahui bahwa di tempat kerjanya, Philip memiliki akses ke obat tidur yang dimana dia bertugas memberikan resep obat tersebut pada beberapa pasien. Dan diduga jika pria itu telah mencuri obat-obatan tersebut untuk meracuni istrinya. Namun karena tidak ada bukti secara langsung yang menunjukkan bahwa Philip telah melakukan pencurian, sehingga polisi pun menahan dan memeriksa laptopnya. Yang di sana mereka menemukan banyak hal yang menarik, di mana sebelum Carissa dirawat di rumah sakit, dalam riwayat pencarian di internet, pria itu mencari banyak info dengan kata kunci yang berkaitan dengan obat tidur, serta berapa banyak dosis yang dibutuhkan untuk membunuh secara perlahan namun fatal. Dan nama obat yang diketiknya di halaman pencarian adalah obat yang sama yang berada di dalam tubuh sang istri. Dalam penyidikan lanjutan, diketahui bahwa walaupun dia berpacaran dengan Elaine, namun di malam saat Carissa dirawat di rumah sakit, Philip yang kecanduan cola-coli saat itu kembali membuka situs dewasa dan memesan jasa seorang wanita penghibur yang tentunya dibayar secara tunai untuk menghindari pemeriksaan pada kartu kredit. Di luar semua temuan tersebut, polisi sangat yakin jika Philip adalah pelakunya karena sangat tidak mungkin jika seorang pria dewasa bertubuh tinggi besar justru tidak sanggup mengangkat istrinya yang bertubuh mungil. Dan selain itu, dia bahkan tidak mau repot-repot untuk mencabut saluran penutup lubang air di bathtub, yang artinya Philip dengan sengaja melakukan hal itu yang bertujuan untuk membunuh istrinya. Dalam persidangan yang baru dilakukan pada Februari 2014, Philip didakwa dengan pembunuhan tingkat 1, yang menurut jaksa, sebelum benar-benar membunuh Carissa, dia telah melakukan latihan percobaan dengan menghitung dosis obat yang diberikan pada istrinya sehingga membuat Carissa masuk rumah sakit. Dan setelahnya melakukan rencana utama yang dibuat seolah-olah istrinya meninggal akibat tenggelam. Namun sepanjang persidangan berjalan, Philip menolak semua dakwaan dan bersikeras menyatakan bahwa istrinya melakukan bundir dan dia hanya terlambat untuk menyelamatkannya. Tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh keluarga Carissa karena putri mereka adalah seseorang yang religius sehingga tidak akan pernah melakukan dosa besar seperti bundir, terutama karena di saat itu Carissa sedang hamil anak pertama yang telah lama diidamkannya. Setahun kemudian, berdasarkan keterangan beberapa saksi serta bukti otopsi dan bukti-bukti lainnya, Philip yang terbukti bersalah saat itu divonis hukuman penjara selama 15 tahun dengan tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Yang sesaat setelah persidangan, pengacaranya mengajukan banding dengan alasan bahwa bukti yang diajukan jaksa bersifat tidak langsung. Menurut sang pengacara, sudah sejak lama pernikahan Philip telah bermasalah dan walaupun berselingkuh, namun hal tersebut bukanlah tindak pidana kriminal. Dan tewasnya Carissa bukanlah merupakan perbuatan Philip, melainkan akibat kondisi Carissa yang mengalami depresi setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Dan hal ini juga semakin diperparah karena selama masa kehamilan,
emosinya sangat tidak stabil sehingga dengan nekat melakukan bundir. Permintaan banding tersebut pun diterima oleh pengadilan. Namun yang membuat orang-orang menjadi kaget ketika hakim membebaskan Philip dengan uang jaminan selama masa menunggu hasil sidang banding. Hal ini tentunya membuat marah keluarga Carissa, dan meskipun 4 tahun kemudian sidang kembali dilakukan, namun pengadilan yang tadinya mendakwa atas pembunuhan tingkat 1, kali ini hanya mendakwanya atas pembunuhan akibat gagal memberikan pertolongan. Dan sekali lagi, pengacaranya menolak dakwaan tersebut, karena menurutnya itu bukanlah pembunuhan, melainkan kecelakaan akibat kelalaian Carissa sendiri. Dan seperti sebelumnya, walaupun dinyatakan bersalah, Philip kembali dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu hasil sidang vonis. Mendengar Philip kembali dibebaskan, keluarga Carissa yang marah juga menuntut agar pengadilan bersikap adil. Bahkan sang ibu Maria saat itu jatuh pingsan akibat mengalami serangan jantung. Setahun kemudian, pengadilan menyatakan Philip bersalah dengan vonis 15 tahun penjara. Dan sekali lagi, pengacaranya kembali melakukan banding yang berhasil membuatnya bebas dengan jaminan, dan pembebasan tersebut seolah-olah mengejek keluarga Carissa. Namun kebahagiaan Philip hanya sementara, karena pada 22 Mei 2022, Mahkamah Agung menolak banding tersebut dan menguatkan vonis 15 tahun serta mengirimnya ke penjara. Namun mengingat dia telah menghabiskan 11 tahun berada di alam bebas, sehingga keluarga Carissa sebenarnya tidak pernah menerima keputusan yang adil.